bahkan dalam bentuk zigot pun belum. Misalnya Gepeng, Timbul, Nunung, Asmuni, lucunya dapet, absurd juga. Pang ketawa dengan hal-hal kecil. Gua saranin lu pakai popok deh kalau nonton film Sri Mulat. Tangan saya mana? Tangan saya mana? Ini tuh definisi film hiburan. Gak usah lo healing-healing tai kucing. Ada bunyi cepak, ceplok, abis itu ngedesah. Itu kalian ngapain sih? Halo Bray, balik lagi di Coci TV, tempatnya dimana kita akan mereview drakor, serial, film, apa aja yang bisa direview. Gue baru nyadar ya Bray, sejak Coci TV ini berdiri, gue itu belum pernah lo nge-review film Indonesia. Oleh sebab itu, kali ini gue mau membahas karya terbaru anak bangsa, sebuah film biopik tentang grup lawak legendaris Sri Mulat. Sebenarnya Indonesia udah punya banyak film biopik sih, tapi sejauh ini yang ada tuh paling tentang pahlawan, tokoh bangsa, atlet, musisi. Kalau pelawak tuh belum ada. Dulu beberapa tahun lalu tuh sempat ada sih Warkop yang promonya tuh sampai nutupin gedung gitu ya. Tapi itu bukan biopik. Jadi kemunculan film Sri Mulat tuh kayak penyegaran untuk perfilman Indonesia. Yang namanya biopik pasti nyeritain perjalanan hidup seseorang ya. Nah, kalau film Sri Mulat Hil yang Mustahil menarasikan perjalanan grup Sri Mulat dari awal karir mereka di pasar malam sampai akhirnya muncul pertama kali di televisi. Untuk yang belum tahu, Sri Mulat itu grup lawak tahun 80-an, jelas tahun segitu gue belum lahir, bahkan dalam bentuk zigot pun belum. Anggota Sri Mulat yang ikonik itu misalnya Gepeng, Timbul, Nunung, Asmuni, masih banyak lagi. Kalau Sri Mulat mentas itu biasanya penonton suka ngelempar rokok ke atas panggung buat gimmick. Kenapa rokok? Karena kalau kulkas kegedean. Film Sri Mulat hadir bukan cuma buat hiburan atau tontonan semata, tapi juga untuk memperkenalkan grup lawak Sri Mulat ke anak-anak zaman now. Sesuai hashtagnya saatnya Indonesia tertawa, film Sri Mulat emang menawarkan banyak banget tawa, lucunya dapet, absurd juga, komedinya padet banget. Ibaratnya tuh penonton dibom terus-terusan sama adegan kocak. Penonton cuma dikasih jeda sebentar buat ngambil napas, abis itu dibikin ketawa lagi. Kalau lu tipe orang yang gampang ketawa dengan hal-hal kecil, gue saranin lu pakai popok deh kalau nonton film Sri Mulat, biar gak ngompol. Oke. Sutradara film Sri Mulat, Fajar Nugros, coba membawa banyolan-banyolan otentik Sri Mulat ke dalam film. Fajar Nugros memang sutradara spesialis drama dan komedi ya. Banyak film dia yang udah sukses. Misalnya Yowis Band, terus ada juga Cinta Brontosaurus. Di film ini banyak banget banyolan khas Sri Mulat, kayak misalnya pemutarbalikan logika, plesetan kata-kata. Terus ada lagi, tangan saya mana? Tangan saya mana? Kayak gini juga ada. Terus ada lagi slapstick yang ikonik banget, yang jatuh atau kepleset pas lagi duduk. Apakah jokes-jokes itu works ketika ditumpahkan ke dalam film? Iya, tawa dari seisi bioskop jadi buktinya. Kalau soal penceritaan ringan banget ya. Ini tuh definisi film hiburan. Penonton dibikin gak mikir, cuman masuk studio ketawa hahihi, setelah keluar happy. Jadi kalau lu lagi galau gara-gara di ghosting, sedih gara-gara diselingkuhin, gak usah lo healing-healing tai kucing. Datang aja ke bioskop, nonton Sri Mulat, selesai. Enggak deng, kalau diselingkuhin cari aja lagi di Tinder. Anyway, salah satu aktor yang pol banget di film Sri Mulat itu Biowan.
Dia tuh bener-bener bisa mereplika karakter almarhum Gepeng. Dari suara cemprengnya, gestur, sampai bentuk fisik semua plek-plekan mirip Gepeng. Inilah reinkarnasi Gepeng. Bayangin Bray, Biowan nurunin berat badan sampai 9 kilo. Badannya tuh sampai segede jajanan lidi-lidian TK, tau gak lu? Ini yang namanya totalitas. Kalau film Sri Mulat masuk Oscar, gua pasti dukung Biowan jadi Best Actor. Gue sendiri udah beberapa kali nonton Sri Mulat di YouTube, Sri Mulat yang asli. Dan ketika ngelihat Biowan ini, gue ngerasa sosok Gepeng tuh hidup lagi. Biowan gak cuma meranin satu karakter, tapi dua, Gepeng sama Freddy. Dua ini sebenarnya satu orang tapi beda karakter. Gepeng itu ketika di atas panggung dan Freddy ketika di luar panggung. Erik Estrada juga mencuri spotlight di film Sri Mulat. Dia ini bisa dibilang rising star Indonesia, pemenang aktor pendukung terbaik di Indonesia Movie Actor 2021. Sama kayak Biowan, Erik Estrada juga memerankan dua karakter. Jadi ketika memainkan tokoh Tesi, dia memainkan karakter Waria. Tapi ketika berubah jadi Kabul, which is adalah nama asli Tesi di dunia nyata ya. Ketika jadi Kabul, dia tuh berubah jadi Lucky. Siapa lagi yang belum disebut ya? Ada Ibnu Jamil sebagai Tarsan, terus Dimas Anggara sebagai Timbul, Morgan Oey sebagai Paul, masih banyak lagi. Setiap tokoh punya karakter berbeda-beda dan kuat, tapi hebatnya mereka bisa ngeblend dengan baik dan mengisi satu sama lain. Inilah yang bikin film Sri Mulat lebih berwarna. Sri Mulat Hill yang Mustahil yang lagi tayang saat ini bagian pertama, gue nggak tahu bagian kedua kapan tayangnya. Mayoritas dialog di film Sri Mulat itu pakai bahasa Jawa. Masalahnya untuk penonton yang bukan orang Jawa, misalnya seperti gua, kebetulan gua ini blasteran antara Sunda dan kaktus Meksiko ya. Ya, untuk penonton non Jawa itu jadi agak sedikit membingungkan karena kita harus membagi fokus antara ngeliat adegan dan subtitle. Salah satu magnet yang bikin orang-orang pengen nonton film Sri Mulat mungkin Morgan Oey, ganteng, acting udah kebukti bagus, pokoknya bikin hati cewek cenat-cenut lah. Gue sendiri penasaran gimana sih kalau Morgan berkomedi ini. Sayangnya di film Sri Mulat dia tuh dapat porsi yang sedikit banget. Scene sama dialog dia tuh bisa dihitung pakai jari kali. Gua agak sedikit kecewa sebagai Morgan Licious. Fans grupnya Morgan apa sih? Morgan Holic, Morgan Mania, Sobat Morgan. Mungkin Morgan nanti dapat porsi yang lebih banyak ya di bagian kedua, gua nggak tahu ya. Tapi yang pasti di bagian pertama ini dia sedikit banget dapat sorotan. Segitu dulu review Sri Mulat Hill yang Mustahil. Sebelum closing, gue mau mengajak kalian untuk ayo kita penuhin lagi bioskop. Minggu kemarin gue ngeliat penonton KKN di Desa Penari banjir. Gue seneng banget liatnya, karena itu jadi pertanda baik untuk perfilman Indonesia. Sekarang bioskop udah penuh lagi sama orang pacaran. Itu yang duduk di A1, mojok di atas, itu kalian ngapain sih? Ada bunyi cepak, ceplok, abis itu ngedesah. Itu kalian ngapain sih? Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya. Jangan lupa dong subscribe sama pencet tombol jempol nungging.